Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Yofatan Haryanto dengan NPM 21066534483 dari kelas konfigurasi ERP. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu 5 soal 1, yaitu instalasi modul Extra Accounting by Udomates karena NPM saya adalah NPM ganjil, dan kemudian instalasi modul Extra Reconcile. Serta saya juga akan melakukan proses dari P2P. Yuk disimak videonya. Untuk melakukan instalasi modul ekstra, pertamanya kita perlu untuk melakukan penambahan kode berikut pada file udo.conf di folder config pada instalasi udo kita. Nah, kemudian kita dapat melakukan run terlebih dahulu dengan cara docker compose up. Nah, kemudian saya sudah berada pada akun Michelle Admin di database Alivio Conf ERP. Nah, sekarang saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa sebelum kita melakukan instalasi dari Udo 16 Accounting, kita perlu untuk menginstal terlebih dahulu modul inventory dan juga purchase. Nah, di sini saya ingin memberitahu bahwa saya sudah berhasil menginstal modul inventory dan juga purchase dengan cara klik activate. Nah, kemudian kita dapat masuk ke instalasi Udo 16 Accounting. Nah, kita perlu untuk membuka link berikut. Nanti akan saya cantumkan di Medium. Kemudian kita perlu untuk melakukan penekanan tombol download for V16. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa kita perlu untuk menyesuaikan modul accounting yang kita download atau kita unduh versinya dengan Udo kita. Nah, di sini saya menggunakan Udo 16 SOL sehingga saya menggunakan Udo 16 accounting. Nah, setelah instalasi tadi sudah selesai, kita dapat masuk ke folder download. Kemudian masuk ke om underscore account underscore accountant, drag semua foldernya dan klik ctrl-c untuk mengkopinya. Kemudian kita masuk ke folder Udo kita. Di sini saya nama foldernya adalah new Udo. Kemudian kita masuk ke folder add-on. Kemudian kita paste dengan cara ctrl-v. Di sini memerlukan beberapa detik untuk paste-nya karena itemsnya cukup banyak. Baik, proses paste sudah selesai. Nah, kemudian kita perlu untuk membuka Task Manager. Kemudian di sini terlihat ada Udo Server 16. Kita dapat klik eh, kanan pada touchpad kita, kemudian klik Restart. Baik, sekarang statusnya sudah menjadi running kembali. Nah, kemudian kita perlu untuk melakukan Docker Compose Up ulang pada Visual Studio Code kita. Atau kita juga bisa dari Docker Desktop kita dengan cara klik yang ini, klik Stop, dan kemudian klik Start lagi. Nah, sekarang kita dapat masuk ke Udo localhost kita kembali. Nah, kemudian di sini saya sudah berada pada developer mode. Dan sekarang kita dapat melakukan update apps list. Kemudian klik update. Baik, sekarang sudah ada dari modul Udo 16 accounting-nya. Tadi saya lakukan refresh lagi. Nah, kemudian di sini kita dapat klik activate. Memerlukan waktu beberapa detik untuk aktivasi dari modul Udo 16 accounting.
Baik, sekarang U16 accounting sudah terunduh dengan status install. Kemudian kita dapat membuka modul accounting di apps. Nah, di sini di modul accounting ada customer info yang menu-menunya ada invoices, credit notes, payments, kemudian ada vendors, accounting, di mana di dalam accounting ada submenu journal entries, journal items, dan juga lainnya. Nah, kemudian saya akan melakukan instalasi dari modul reconcile. Kita dapat masuk ke GitHub berikut yang akan saya cantumkan linknya pada Medium. Kemudian kita dapat menyesuaikan branchnya sesuai dengan versi UDU kita. Di sini saya menggunakan UDU 16 sehingga di sini branch yang saya pilih adalah yang 16. Kemudian di sini kita dapat mengunduhnya dengan cara klik code. Kemudian pada drop down-nya kita klik yang download zip. Nah, di sini sudah terunduh account reconcile. Kemudian seperti tadi lagi, kita dapat masuk ke folder download. Sekarang account reconcile 16 sudah berhasil terunduh. Kita masuk ke dalam zipnya, masuk ke dalam foldernya. Nah, kemudian kita dapat melakukan copy lagi seperti tadi untuk folder-folder berikut. Klik CTRL-C untuk mengkopinya. Kemudian kita masukkan lagi ke folder UDU kita. Nah, untuk di folder UDU sendiri, masukkan juga ke yang folder add-on. Nah, sekarang kita CTRL-V untuk paste folder-foldernya. Baik, proses paste sudah selesai. Kemudian seperti tadi, kita perlu untuk merestart UDU di Task Manager. Kita restart dengan cara tekan atau klik kanan pada kursor kita. Kemudian klik restart. Nah, di sini server sudah kembali running. Kemudian kita perlu untuk merestart UDU. Di sini kita dapat masuk ke Docker desktop. Kemudian kita stop terlebih dahulu untuk folder UDU kita. Kemudian kita Docker Compose up lagi di Visual Studio Code kita. Baik, sekarang UDU sudah selesai di restart. Kemudian kita dapat masuk lagi ke UDU kita. Buka lagi localhost dari UDU kita. Di sini masih login dan kemudian di sini saya akan ke apps-nya. Nah, di sini kita search untuk reconcile-nya. Nah, sebelumnya klik update dulu pada update apps list, maksud saya di navbar. Kemudian klik update pada modul update. Baik, setelah itu kita kembali lagi ke apps dan search reconcile. Untuk apps-nya kita remove dulu untuk filter apps-nya. Nah, di sini um, reconcile sudah masuk untuk modulnya dan kita dapat klik activate pada salah satunya. Di sini ada account mass reconcile, account move line reconcile manual, dan lainnya. Baik, sekarang aktivasi sudah dilakukan. Sini terlihat bahwa account mass reconcile sudah berhasil terunduh. Selanjutnya, saya akan melakukan transaksi P2P untuk menggunakan modul dari accounting. Yuk disimak. Saya akan melakukan proses P2P, yaitu untuk cek journal entries. Nah, berikut adalah skenario yang sudah saya buat. PT Yus Auto merupakan perusahaan yang bergerak dalam penjualan mobil bekas di Depok, Indonesia. Tingginya jumlah pembelian mobil bekas akhir-akhir ini membuat mereka harus memperbanyak stok mobil dan karyawan. Mereka pun membangun ruko baru di sebelah showroom sekarang
dan membeli 2 unit corner desk right seat dari vendor Azure Interior untuk karyawan baru mereka. Kedua unit yang dipesan akan dikirim dalam 1 kali pengiriman oleh Azure Interior. Terkait dengan pembayaran, PT Yus Auto akan membayar lunas dalam 1 kali pembayaran dengan bank. List akun yang terlibat pada skenario ini adalah satu, Anton Purchase, yang kedua ada Anto Accounting, dan yang ketiga adalah Winston Warehouse. Yuk simak caranya. Baik, sekarang saya sudah berada pada localhost yang saya run dari SOL Udu 16 saya. Nah, di sini saya akan melakukan login sebagai administrator. Nah, di sini saya ingin memberitahu bahwa saya sudah berada pada developer mode. Jangan ditandakannya adanya bug pada navbar. Kemudian, di sini saya akan pergi ke settings. Nah, di sini company-nya saya sudah update menjadi PT Yus Auto di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Nah, tadi saya lakukannya dengan cara update info pada My Company. Nah, kemudian di sini saya juga sudah menambahkan user. Kita dapat masuk dari user and companies, klik user. Kemudian di sini saya sudah menambahkan Anto Accounting dengan spesifikasi sebagai berikut. Allowed companies-nya ada PT Use Auto. Kemudian untuk role-nya sendiri adalah advisor pada accounting. Kemudian yang lainnya dikosongkan. Lalu user yang kedua adalah pantun purchase. Di mana untuk untuk role-nya sendiri adalah administrator pada purchase dan yang lainnya dikosongkan. Kemudian yang terakhir ada Winston Purchase Warehouse. Untuk Winston Warehouse sendiri, untuk role-nya sendiri adalah administrator pada inventory. Jadi terdapat 3 user yang sudah saya buat sesuai skenario. Setelah itu kita perlu untuk melakukan konfigurasi dari produk kategoris dengan cara masuk ke modul inventory, kemudian klik configuration, kemudian pilih yang produk kategoris. Nah, di sini kita terdapat beberapa kategori, kita bisa masuk ke yang all terlebih dahulu. Nah, untuk inventory valuation-nya sendiri, kita perlu ubah ke automated. Untuk itu, sekarang saya akan mengubahnya ke automated. Kemudian, di sini akan keluar account stock properties. Selanjutnya, kita klik save. Nah, kita dapat kembali lagi ke produk kategori, kemudian pastikan semua yang ingin digunakan nantinya perlu di-set terlebih dahulu inventory valuation-nya ke automated. Langkah selanjutnya, saya akan login ke akun Pantun Purchase. Di sini saya sudah menyiapkannya pada uh, from incognito. Saya sudah login ke Pantun Purchase. Dan di sini kita dapat melakukan pembuatan RFQ dengan masuk ke modul Purchase. Kemudian klik New pada Request for Quotation. Masukkan vendornya, yaitu Azure Interior. Nah, kemudian untuk produknya sendiri kita klik add a product. Nah, untuk produknya sendiri adalah coordinated desk right seat. Nah, kuantitinya adalah 2. Baik, untuk taxesnya sendiri akan saya kosongkan. Kemudian untuk totalnya adalah 1.200.000 karena satu unit price-nya adalah 600.000. Setelah kita mengecek kesesuaiannya, kita dapat klik save terlebih dahulu. Baik, di sini untuk
Statusnya adalah purchase RFQ. Sekarang kita dapat klik send by email. Nah, di sini untuk subjeknya adalah PT Use Auto Order. Nah, di sini merupakan attachmentnya. Sekarang kita akan klik send. Nah, di sini untuk statusnya adalah RFQ send. Di sini kita dapat melihat lognya bahwa statusnya sudah menjadi RFQ send dan berikut adalah draft filenya. Nah, sekarang setelah pengecekan kembali, kita dapat melakukan klik confirm order untuk menjadi purchase order. Nah, sekarang sudah berubah menjadi purchase order untuk statusnya. Kita dapat melihat ke bawah, statusnya sudah dari RFQ send sudah berubah menjadi purchase order. Di sini terlihat bahwa purchase order yang sudah terbuat kodenya adalah P00009. Nah, sekarang kita akan masuk ke akun dari Anto Accounting. Di sini saya sudah melakukan login. Nah, kemudian kita akan mengecek jurnal entries-nya dengan cara masuk ke modul accounting. Kemudian pada navbarnya pilih accounting dan klik journal entries. Nah, di sini untuk reference P0009 belum ada. Sekarang kita perlu untuk melakukan receiving. Dengan itu saya sudah melakukan login di sini ke akun Winston Warehouse pada Microsoft Edge. Nah, sekarang kita dapat masuk ke modul inventory. Kemudian di sini ada receipts, kita klik. Nah, source dokumen kita tadi adalah P0009. Untuk itu kita pilih yang ini. Nah, di sini kita lihat demand-nya adalah 2, sudah sesuai. Untuk itu sekarang kita dapat menekan validate. Klik apply. Nah, di sini terdapat lognya bahwa yang tadinya ready menjadi done statusnya. Nah, kemudian kita dapat mengecek journal entries kembali dengan masuk ke akun accounting, Anto Accounting, kemudian kita klik refresh. Setelah melakukan refresh berkali-kali akan keluar journal entries dari pembelian tadi atau purchase dengan partner Azure Interior. Kemudian untuk referensinya adalah WHIN0007 coordinate dash exit. Kita dapat klik terlebih dahulu. Nah, berikut adalah detailnya dari journal entries-nya, di mana di sini untuk account-nya yang pertama ada interim stock. Dia masuknya ke kredit yaitu 1.200.000. Kemudian ada other inventory masuknya ke debit 1.200.000. Di sini setelah diamati terlihat bahwa jumlah dari debit sama dengan jumlah dari kredit yaitu 1.200.000. Kemudian di sini untuk statusnya sendiri adalah posted. Sekarang kita perlu untuk masuk ke akun purchase untuk proses dari vendor bill. Nah, di sini kita dapat masuk ke menu, maksud saya modul purchase, kemudian di request for quotation ini di bawahnya terdapat reference purchase order kita tadi. Kemudian kita dapat klik. Nah, di sini sudah sesuai, yaitu vendornya adalah Azure Interior dengan total 1.200.000. Sekarang kita dapat klik create bill. Nah, di sini sudah menjadi draft bill dengan status sebagai berikut. Baik, draft bill pun telah dibuat. Sekarang kita perlu untuk pindah ke akun accounting. Di sini saya sudah pindah ke Anto Accounting, kemudian saya berada pada accounting dashboard di modul accounting, pilih yang vendor bill. Kemudian di sini terlihat bahwa ada yang vendornya Azure Interior. Kemudian di sini terlihat bahwa belum dibayar karena statusnya not paid. Nah, di sini kita dapat klik. Di sini masih merupakan draft bill. Lakukan pengecekan terlebih dahulu di sini untuk
Totalnya ada 1.200.000 sudah benar. Nah, untuk bill date-nya sendiri jangan lupa diisi. Di sini saya akan mengisi hari ini, 16 Maret 2024. Kemudian akan saya klik save terlebih dahulu. Kemudian saya klik confirm. Nah, di sini statusnya sudah menjadi posted, di mana lognya adalah sebagai berikut. Untuk yang tadinya masih draft, sekarang sudah menjadi posted untuk vendor bill-nya. Sekarang kita dapat melakukan pengecekan journal entries dengan cara seperti yang tadi di awal, yaitu pada navbar accounting, klik yang journal entries. Maaf, saya salah klik. Klik yang journal entries. Nah, di sini kita matikan remove dulu untuk filter posted-nya. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat entry journal dengan nama vendor bill untuk partner yang Azure Interior. Nah, kita dapat klik. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat entry berikut karena tadi vendor bill-nya sudah posted. Sekarang kita dapat melakukan pembayaran dengan kembali ke bill tadi, dengan masuk ke dashboard, vendor bill, kemudian klik yang tadi. Nah, untuk vendor bill berikut kita dapat melakukan pembayaran. Di sini vendor bill-nya sudah sesuai. Nah, kemudian kita dapat klik register payment. Nah, untuk payment-nya sendiri disesuaikan dengan skenario. Di sini jurnalnya adalah bank, payment method-nya manual, kemudian amount-nya adalah 1.200.000. Nah, kemudian ketika sudah sesuai, kemudian kita dapat klik create payment. Nah, di sini untuk statusnya adalah in payment, dan di sini tulisannya juga sudah posted. Di sini yang tadinya not paid sekarang sudah berubah menjadi in payment. Sekarang kita dapat mengecek ke journal entries kembali. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat entry baru yaitu dengan jurnal bank untuk partner Azure Interior. Kita dapat klik. Nah, di sini untuk uh, nomornya yaitu PBNK 1/2024/0001. Nah, di sini terlihat bahwa pembayaran sudah dilakukan. Demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.